Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Dimas mengaku pada Anna bahwa dia telah menghamili Lisa, rekan kerja sekantornya. Bagaimana cerita selanjutnya? Simak video ini ya guys. Anna mendatangi apartemen Lisa meminta penjelasannya kenapa dia tega mengkhianatinya, padahal selama ini Anna sangat percaya pada Lisa, sahabatnya sendiri. Bukannya merasa bersalah, Lisa malah menyalahkan Anna karena tidak mampu mengisi gelas kosong di hati Dimas. Dialah wanita yang mampu mengisi gelas kosong itu. Anna benar-benar tak menyangka Lisa bisa berlaku licik padanya. Bahkan ketika Dimas sampai di apartemennya, Lisa ini playing victim seakan Anna sengaja mendorongnya. Padahal kenyataannya Anna ini menyentuh dia saja, tidak guys. Yang lebih bikin Anna sakit hati adalah sikap suaminya, Dimas, yang lebih condong membela Lisa selingkuhannya daripada dia, istrinya sendiri. Dimas percaya dengan tipuan Lisa bahwa Anna tega mendorongnya. Kata-kata pedas pun meluncur dari mulut Dimas sendiri menuduh Anna tega berbuat jahat pada wanita yang tengah mengandung anaknya saat ini. Anna benar-benar kecewa hingga tak sepatah kata pun mampu diucapkannya untuk membalas segala olokan suaminya itu. Dia hanya menatap tajam suaminya, kemudian melangkah pergi sambil menangis. Di sepanjang perjalanan pulang, Anna menangis. Hingga tak disadarinya ada seorang pria tampan tengah memperhatikannya di balik kaca mobilnya. Melihat Anna menangis, pria itu pun teringat kenangan masa SMA-nya ketika dia berusaha menenangkan Anna remaja yang menangis karena dimarahi oleh seorang guru. Iya guys, pria yang bernama Rehan Sanjaya itu yang merupakan salah satu miliarder terkenal ternyata adalah sohib Anna sewaktu SMA. Untuk memastikan bahwa wanita yang dilihatnya tadi malam adalah benar-benar Anna sahabatnya SMA-nya dulu, Rehan memerintahkan asprinya untuk bertandang ke klinik Anna. Setelah menunggu beberapa saat di depan klinik Anna, yang ditunggu pun akhirnya tiba dan benar dia adalah Anna, sahabat Rehan semasa SMA. Rehan tersenyum puas dan kemudian dia tinggalkan klinik Anna. Dimas dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena tindakan tololnya berselingkuh di belakang Anna. Namun, Dimas tetap berusaha membenarkan tindakannya ini dengan menyalahkan Anna atas ketidakmampuannya memberikan anak. Entah Dimas lupa atau sengaja menutupi kenyataan pada kedua orang tuanya bahwa kesuburannya lah yang bermasalah, bukan Anna. Mendengar alasan Dimas ini, ayah Dimas tetap menyalahkannya. Namun beda dengan ibu Dimas, dia mendukung tindakan Dimas meski itu salah. Bahkan dia menyarankan agar Dimas menceraikan Anna. Jelas Dimas tidak setuju. Lagi-lagi dia mengkambing hitamkan Anna dengan menyatakan bahwa jika karir Anna hancur, bukan tidak mungkin Anna akan mempengaruhi Bu Tuti untuk memecatnya. Anna menemui ibunya di kediamannya. Ceritanya di dalam aja. Dia mendesak Anna untuk bercerita padanya, tapi Anna masih enggan berbagi duka pada ibunya. Ibunya tahu bahwa Anna sedang ada masalah dengan Dimas. Dia meminta waktu pada ibunya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa campur tangan ibunya. Dimas memaksa Anna untuk berbaikan lagi dengannya. Jelas Anna menolak karena jelas dia masih sakit hati. Entah Dimas ini memang tidak paham atau egonya yang terlalu tinggi. Sikap Dimas ini di hadapan Anna seakan semua baik-baik saja dan apa yang dilakukannya sah-sah saja. Jadinya Anna sangat jengkel dengan sikap Dimas yang tidak bisa memahami perasaannya saat ini. Dan kali ini alasan yang dijadikan Dimas agar dia bisa tetap menemui Anna adalah acara seminar di Lampung. Jelas Anna tidak bisa berkilah karena dia sudah menandatangani kontrak. Jam 10 di bandara. Aku balik ya sayang ya. Mereka pun akhirnya pergi bersama ke Lampung. Tak ada kemesraan yang terlihat antara Anna dan Dimas selama di Lampung. Terkecuali hanya di depan umum saja. Ketika jamuan makan di hotel tiba, perhatian Dimas tertuju pada Rehan Sanjaya. Dia katakan pada Anna bahwa Rehan Sanjaya adalah klien idaman bagi setiap sales di kantornya. Oleh karenanya, bersama Anna dia dekati Rehan dan berkenalan dengan konglomerat itu.
Ana terlihat senang dan tidak kaku sama sekali berhadapan dengan Raihan karena Raihan baginya bukan orang baru. Dia adalah sahabat SMA-nya. Justru Dimas yang kaget karena Ana sudah sangat dekat dengan Raihan. Dimas pun membujuk Ana agar Raihan mau menjadi kliennya. Seminar pun digelar. Sebelum ketemu sama Mbak Ana, Raihan tampak melihat penampilan Ana dan suaminya meski hanya dari kejauhan. Malam harinya, Dimas mendapat WA dari Lisa bahwa saat ini dirinya tengah dirawat di IGD. Oleh karenanya, Dimas izin pada Ana untuk pulang terlebih dahulu. Sikap Ana sangat dingin dan Dimas tidak suka diajukan oleh istrinya itu. Dimas benar-benar tidak bisa memahami sakit hati yang dirasakan Ana saat ini. Sebaliknya, dia mau Ana memahaminya. Saking jengkelnya, Ana meminta Jay agar bertukar kamar dengan Dimas malam ini. Silakan. Anak, come on, gak usah kayak... Ana menangis dalam kesendiriannya. Tanpa dia sadari, Raihan yang kamarnya tepat bersebelahan dengan kamarnya mendengar tangisannya itu. Keesokan harinya, terlihat Raihan dan ajudannya tengah bersantai dengan bermain voli di pantai. Ana dan Jay melihat mereka bermain dan tiba-tiba bola mengenai kepala Ana. Nggak apa-apa, Nak. No, nggak apa-apa. Pada kesempatan inilah Raihan mengajak Ana untuk dinner dengannya. Di sebuah restoran mewah, Ana dan Raihan menikmati kebersamaan mereka sambil berbincang-bincang santai membicarakan segala hal. Raihan menceritakan tentang bagaimana dia memulai usahanya hingga berhasil. Dia juga bercerita bahwa dia sempat mencari Ana sepulang kuliah dari luar negeri. Namun sayang, Ana sudah pindah kala itu. Pada kesempatan itu juga, Raihan menyatakan bahwa dia sayang pada Ana. Namun tak ada respon balik dari Ana. Makan malam itu pun berakhir dengan indah. Raihan mengantarkan Ana sampai ke depan pintu kamarnya. Sementara itu, Lisa terus mempengaruhi Dimas agar segera menikahinya mengingat perutnya semakin membesar. Keesokan harinya, mertua Ana menemui Ana di kliniknya membujuknya agar bersedia mengizinkan Dimas menikah lagi. Ana hanya diam karena baginya aneh. Dia yang menjadi korban, dia pula yang harus berkorban. Scene berikutnya memperlihatkan Dimas menemui Ana sembari menyodorkan surat agar ditandatangani Ana. Dimas terus berkata-kata mempengaruhi Ana agar dia menuruti kemauannya. Ana hanya mendengarkan saja sembari melihat surat yang ada di depannya. Akhirnya, Ana meminta 3 hal pada suaminya. Pertama, dia ingin ibunya jangan sampai mendengar pernikahan keduanya. Kedua, dia tidak ingin berurusan atau berhadapan langsung dengan Lisa. Dan terakhir, jangan pernah berharap Lisa bisa mendapatkan surat nikah resmi. Mendengar syarat dari Ana, Dimas hanya mengangguk kemudian pergi tanpa mendapatkan tanda tangan istrinya. Scene berikutnya diperlihatkan Lisa menemui Ana memintanya menandatangani surat yang sama yang tadi dibawa Dimas. Lisa mengancam bakal menunjukkan video kebersamaannya dengan Dimas pada ibu Ana. Ana tersenyum sinis. Dia dengan tegas menolak menandatangani surat yang ada di hadapannya. Dia balik mengancam Lisa, bila dia berani macam-macam dengan ibunya, dia bakal menuntutnya berselingkuh dengan suaminya. Dan gue akan tuntut lo sama Dimas atas dasar. Lisa terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian dia melangkah pergi tanpa mendapatkan tanda tangan Ana. Scene berikutnya menunjukkan pernikahan siri antara Dimas dan Lisa akhirnya digelar di sebuah masjid. Tiba-tiba perhatian semua orang beralih ke pasangan yang baru datang, yang ternyata adalah Ana yang datang bersama dengan Raihan. Selanjutnya, apa yang akan terjadi guys? Ikuti terus alur cerita series ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus bisa berkembang. Terima kasih, bye-bye.